lawang satu frekuensi untuk apa? Justru iblis ini biasanya dia, kalau boleh saya katakan bahasa leluconnya, iblis itu istirahat sekarang. Kenapa? Sudah ada manusia yang menggantikan tugasnya menggoda sesamanya manusia. Contoh tadi, iblis pesan, kau pakailah di kitab kau itu kata ayat, supaya keturunannya si Suma nanti, kalau Suma mati, keturunannya itu menganggapnya Biblemu itu juga adalah sama dengan Al-Quran, karena kau bilang kata ayat di situ. Sebut itu kitabmu, jangan Biblos, tapi Alkitab. Jangan kau sebut Yesus, tapi kau sebutlah Isa Al-Masih. Jangan kau bilang Apostolos, bilanglah Rasul Paulus. Supaya ketika Suma mati, keturunannya nanti nganggapnya itu kitabmu sama dengan Al-Quran. Supaya dia mudahnya masuk di dalam kandang. Itu maksudnya iblis itu begitu. Jadi iblis itu tidak muncul bang langsung ke atas muka bumi. Muncul kelihatan aslinya. Aku iblis. Aku akan menjerumuskan kalian semuanya ke neraka bersama dengan aku. Iblis itu nggak begitu. Iblis itu halus. Dia datang ke orang baik-baik untuk mempengaruhi orang baik-baik ini jatuh. Setelah jatuh, orang baik-baik ini lagi dipakai untuk membujuk teman-teman yang... Iblis itu begitu. Iblis itu pelan-pelan. Contoh nih bang, pesan iblis apa coba? Kalau kita melihat Markus 5 ya, Markus 5 di nomor 1, 2, 3, 4, 5, bagaimana kemudian setan masuk merasuki orang. Ada orang yang dirasuki roh jahat. Roh jahat ini memasuki orang tersebut. Dia keluar masuk di gang kuburan itu. Siang malam dia teriak, dirantai, kata ayat itu, kata dalil itu. Dirantai pun, rantai itu putus-putus sama orang gila, orang yang kerasukan roh jahat ini. Tapi ketika melihat Yesus, ya, orang yang kerasukan setan ini sekonyong-konyong lari, lalu kemudian menyembah Yesus. Kalau kita menggunakan paradigma berpikir dengan sehat, yang mencontohkan menyembah Yesus yang manusia itu adalah salah satunya orang yang kerasukan setan. Saya tidak fitnah bang. Boleh Anda lihat di dalam Markus 5. Markus 5 itu menceritakan begitu. Bagaimana kemudian ada orang kerasukan setan, melihat Yesus, tiba-tiba orang itu datang, lari menyembah Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, siapa salah satu yang dicontohi oleh Kristen menyembah manusia bernama Yesus? Siapa penyembah Yesus selain Kristen? Yang pernah lebih dulu menyembah Yesus, siapa? Orang yang kerasukan roh setan. Di mana dalilnya itu dinyatakan? Markus 5. Ceritanya satu perikop nomor 1 sampai nomor 7. Itu orang kerasukan setan nyembah Yesus. Berarti kalau ada orang yang nyembah Yesus, itu mencontoh kepada siapa? Maria tidak ada data menyembah Yesus. Yakobus saudaranya nggak ada data menyembah Yesus. Ponaan-ponaannya, anaknya Yakobus tidak pernah menyembah Yesus. Yusuf, bapak tirinya, yang memberikan nama melalui mimpi malaikat kepada anak Maria bernama Yesus, nggak pernahnya ada datanya menyembah Yesus. Tapi kalau iblis, Pak, ada datanya. Memasuki jasad orang, kemudian dia menyembah Yesus. Ada datanya, Pak. Nah, kalau Yesus itu cuma mainan iblis, apa buktinya? Yesus dibawa ke bait suci, ke bumbungan bait suci. Dicobai oleh iblis, dijadikan mainan. Loh kok Kristen justru menjadikannya Tuhan? Kan lucu itu. Iya kan? Lucu. Sementara Yesusnya mengajarkan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti Yesus itu harus dikenal sebagai utusan saja supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dalilnya itu rupanya? Yohanes 17 nomor 3. Itulah dia. Terus siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Paulus. Di mana buktinya? Di Roma 14 nomor 9. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Sementara Yesus bersaksi di Yohanes 5 nomor 36. Aku bersaksi, kesaksianku itu kesaksianku itu lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa kesaksianmu Yesus? Aku itu, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itulah bersaksi tentang aku, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan bersaksi tentang aku bahwa aku utusan Tuhan. Jadi dia membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang hidup, orang buta itu kemudian melihat. Ternyata semua itu diperlihatkan untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 2, ini terakhir ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba kita lihat di situ. Apa yang menjadi rangkuman
materi kita pada malam hari ini. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Penulis kitabnya Kristen menerangkan dengan valid. Apa yang dikatakan? Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah orang bernama Yesus dari Nazaret itu adalah seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Artinya, mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus itu adalah dari Allah. Dalilnya jelas itu, Pak. Itu oleh-oleh dari saya, ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus dari Nazaret itu adalah seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Allah yang tentukan Yesus. Yesus ditentukan oleh Allah. Sementara Paulus menentukan Yesus itu adalah Tuhan. Allah sendiri menentukan Yesus itu ada orang yang menjadi perantara untuk memperlihatkan kepada Bani Israel tentang kekuasaan Allah, mujizat yang diberikan kepada nabinya. Selesai itu, valid itu. Itu oleh-oleh dari saya untuk Bapak. Kisah Para Rasul nomor 22. Apapun yang dilakukan oleh Yesus itu adalah hal yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus sebagai nabi, sebagai utusan. Makanya muncul kekuatan Yesus, muncul mujizat Yesus, muncul tanda-tanda yang dahsyat dari Yesus, itu untuk membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan yang digunakan oleh Allah untuk diperlihatkan kepada Bani Israel. Itu dari saya. Mudah-mudahan hal ini bisa mengantar Bapak untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, yaitu menjadi seorang Muslim, mengimani sampai mati. La ilaha illallah, Yesus utusan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Yesus hanya utusan Allah. Jika Anda kemudian melembutkan hati, pasti bisa. Jangan membiarkan waktu berlalu. Usia kita tidak ada yang tahu. Kalau di dalam Islam, di dalam pengajaran Yesus, barang siapa yang menduakan Allah, maka dia akan mati di dalam neraka kekal selama-lamanya. Tidak ada hitungan setahun, 2 tahun. Kekal selama-lamanya dan tidak berakhir. Siksanya tak ada pernah berhenti. Tapi kalau kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, kata Yesus, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Hanya Islam yang mengakui Yesus itu utusan Tuhan. Bani Israel Yahudi tidak mengakui. Kristen juga hanya di mulutnya mengakui. Tapi pada prinsip ajarannya, dia justru mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang mengutus kepada Bani Israel. Saya kira demikian dari saya. Doa saya supaya Bapak dijamah hatinya untuk kemudian mendapatkan hidayah, menyembah hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Demikian. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita tutup sesi ini ya. Kita tutup sesi ini. Terima kasih apanya. Kasih nah, boleh kalau mau lanjut boleh, tapi saya tutup dulu. Warahmatullahi wabarakatuh.